Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestiana, NIM 2018-132014, mata kuliah Teori Akuntansi, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang ekuitas. Sekarang kita akan membahas materi tentang ekuitas. Ekuitas dibagi menjadi 4: 1 konsep, 2 teori, 3 konsep nilai tambah, 4 metode penentuan nilai tambah. Pertama sekali kita akan membahas tentang konsep ekuitas, di mana konsep ekuitas itu adalah hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Kedua, kita akan membahas tentang karakteristik ekuitas. Pertama, ekuitas sama dengan aktiva neto. Dan yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto baik yang berasal dari sumber akan pemilik, pendapatan dan biaya maupun investasi oleh milik atau distribusi kepada pemilik. Ketiga, kita akan membahas teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Infografi style. 1. Teori proprietari memusatkan perhatiannya pada pemilik. Dengan demikian, tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemilik. Dan yang kedua, teori entitas atau kesatuan usaha. Pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi yang dipertanggungjawabkan dan yang dicatat adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Ketiga, ada teori ekuitas residual. Yang keempat, ada teori enterprise. Yang kelima, ada teori dana. Yang keenam, ada laporan nilai tambah atau value added. Terakhir, kita akan membahas pembagian konsep nilai tambah. Nilai tambah pada dasarnya adalah hasil penjualan dikurangi dengan biaya bahan baku dan jasa pihak luar yang digunakan dalam rangka menciptakan penghasilan tersebut. Dan ilustrasinya, A mempunyai perusahaan X. A membeli bahan baku gandum senilai 10.000. A menggaji pegawai B untuk mengelola bahan baku gandum menjadi tepung terigu. Tepung dijual harga 25.000. B menerima gaji 5.000, laba bersih A 10.000, NT perusahaan X 15.000. NT akan didistribusikan kepada A dan B. Dan slide terakhir ada metode penentuan nilai tambah. Rumus metode subtract tab adalah NT sama dengan HP dikurang BI, NT sama dengan nilai tambah, HP sama dengan hasil penjualan, BI sama dengan beban input atau bahan baku atau jasa yang dibeli dari luar perusahaan yang dipakai untuk menghasilkan penjualan tersebut. Dan yang kedua ada rumus metode aditif, NT sama dengan BG ditambah LO sama dengan NP, BG sama dengan beban gaji dan upah, LO sama dengan laba operasi atau sebelum pajak, bunga dan pos-pos luar biasa. NP sama dengan beban operasi dan laba yang berasal dari kegiatan non-produksi.